Ya pemirsa, usaha kerajinan tangan dengan memanfaatkan akar tumbuhan keladi air cukup digemari di pasaran domestik hingga mancanegara karena dapat diolah menjadi berbagai produk barang kerajinan serbaguna. Namun sayang di tengah masa pandemi COVID-19 hampir tidak ada pesanan dari konsumen dikarenakan tidak diperbolehkannya acara keramaian seperti pesta perkawinan ataupun pameran sehingga pengrajin akar keladi air alami penurunan omset penjualan. Inilah aktivitas ibu rumah tangga warga Gang Kemuning, Kelurahan Beliung, Kecamatan Pontianak Barat. Setelah selesai melaksanakan aktivitas rumah tangga, para ibu-ibu ini bergegas menuju ke rumah Ibu Intan Liana, Ketua UMKM Lili Liana, untuk membuat aneka kerajinan tangan berbahan akar keladi air. UMKM ini beranggotakan sebanyak 10 orang, yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga. Dalam satu hari, para ibu rumah tangga ini dapat mengerjakan beberapa kerajinan dengan tergantung tingkat kesulitannya. Menurut Ketua UMKM Lili Liana, keahlian menganyam akar keladi air ini didapatnya turun-temurun dari orang tuanya sejak tahun 1989. Barulah ketika mendapatkan pembinaan dari pemerintah pada tahun 2010, dirinya dapat berproduksi olahan akar keladi air secara luas. Untuk proses pembuatan keladi air nih, pertama kan kita pengambilan bahan baku. Pengambilan bahan baku itu melalui proses pengupasan, penjemuran. Setelah itu baru bisa dijadikan kerajinan, baru bisa diolah, dianyam. Kalau untuk penganyaman satu harinya itu bisa kadang kalau untuk yang seperti ini tempat tempat telur untuk gunting rambut bisa, untuk sirih pinang bisa. Kalau yang agak pemula ibu-ibu ini kalau 10 dapat satu hari. Kalau untuk bahan bakunya alhamdulillah sepanjang Sungai Kapuas itu ada sepanjang. Intinya di tepian sungai itu masih ada pohon atau hutan, dia pasti masih ada sepanjang. Untuk bahan baku kita tidak ada. Bahan baku berupa akar keladi air sangat banyak ditemukan di sepanjang Sungai Kapuas. Untuk mengambilnya Intan mengupah orang. 1 kilonya dihargai Rp70.000. Sebagai catatan, keladi air hanya tumbuh di wilayah Kalimantan saja dan tidak ditemukan di wilayah lain. Harga yang ditawarkan untuk produksi olahan akar keladi air ini bervariasi, antara 1 hingga 2 juta rupiah, tergantung dari tingkat kerumitan pengerjaannya. Dalam 1 bulan UMKM Lili Liana ini bisa meraup keuntungan belasan juta rupiah. Berbagai penghargaan pernah diterima oleh Intan. Yang paling berkesan adalah dari Smesco Award 2017 silam, di mana dirinya masuk dalam entrepreneur inspiratif dengan karya berbasis kearifan lokal. Produksi olahan dari akar keladi air ini merupakan produksi khas Kalimantan Barat dan sangat terkenal di pasaran domestik, dalam negeri hingga mancanegara. Selama COVID ini benar-benar kami rasakan, pengrajin kami rasakan. Dari yang biasanya sebelum COVID itu 100 atau 150%, mungkin sekarang hanya 20% pesanan saja. Itu pun hanya keranjang telur untuk gunting rambut. Kalau pokok telur sama sirih pinang itu memang tidak ada lagi, karena kan tidak dibolehkan untuk hantaran. 4-5 juta lah yang ini, modal udah habis, karena kita udah siap. Karena memang udah tidak ada cara, kita pun juga tidak bisa maksakan karena memang mereka pun tidak ngantar. Termasuk ini bang, bebek ini mereka pesan kemarin untuk acara sebesarnya 50 buah kali 100.000 satu. Karena COVID tidak ada acara jadi batal, kami juga kerugian ini lebih. Sedangkan satu tas ini 1 kilonya hanya dapat 5 1 kilonya, belum lagi bahan bakunya, belum lagi bahan lainnya. Udah jadi memang karena tidak acara jadi batal. Mungkin ada kehabisan kami sejak COVID hampir belasan juta bang. Memang hampir nggak ada masukan bang. Mungkin hanya sekitar dari yang 2 atau 3 juta, mungkin hanya 1 juta pun tidak sampai 1 bulan masukan dari untuk kami keladi air ini. Intan menambahkan, di masa pandemi COVID-19, bantuan pemerintah Kota Pontianak cukup terbatas. Melalui UMKM Center, produk olahan dari akar keladi air ini hanya dapat dipromosikan. Hal tersebut memang sangat dimaklumi mereka, karena Kota Pontianak saat ini masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19. Mereka berharap pandemi COVID-19 ini bisa cepat berakhir, dan mereka dapat kembali beraktivitas semula meski tidak ada pemasukan. Namun UMKM Lili Liana
bertekad akan terus bertahan di tengah pandemi COVID-19. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, iNews melaporkan.